Selamat datang di Inklusif Warung, the first social impact warung in Canggu. Di kanan saya ada Kristo dan di kiri saya ada Pak Wayan Ana. Yang keduanya adalah tim tuli dan tim dengar di sini yang akan menjelaskan mengapa Inklusif Warung. Kristo. Jadi orang-orang tuli bisa bekerja di sini. Kalau di tempat lain mungkin tidak bisa, susah sekali kan. Jadi memang Inklusif Warung itu menerima semuanya. Kembali kepada Pak Wayan. Pak Wayan, berapa orang yang tim tuli dan berapa orang yang tim dengar di sini bekerja? Di Inklusif Warung ini tim kami, teman-teman kami di sini hampir porsinya itu hampir 50% dan 50% antara tim tuli dan tim dengar. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kristo tadi, di sini adalah tempat untuk semua kalangan, baik tim dengar dan tim tuli. Jadi di sini itu tidak ada diskriminasi seperti itu. Jadi owner kami, beliau itu ingin membantu mereka tim tuli khususnya agar mempunyai kesempatan bekerja lebih. Itu saja. Dan diantaranya adalah tim tuli di Inklusif Warung ini sebanyak 12 orang dan tim dengar sekitar 13 orangan seperti itu. Juga ada event ya, event kabaret show, di mana di sini Kristo punya peran besar. Bisa dijelaskan kabaret show? Acara malam ini tujuannya apa? Itu ada dua. Itu untuk tuli dan untuk dengar. Ada dua. Ya, selalu ada diskriminasi kan. Kesadaran. Jadi event ini untuk memberikan kesadaran pada orang-orang bahwa event itu bisa berjalan seperti itu dan menghindari diskriminasi juga, karena kita event kita itu ada drag show itu kan dari cewek cowok dengan berpenampilan cewek itu juga diskriminasi ya, tapi kita di sini berusaha untuk memberdayakan mereka juga. Jadi bisa merasakan dan bisa mendengar, melihat, merasakan, hiburan, Menikmati hiburan. Oh, oke. Menikmati bisa hiburan, bisa juga edukasi. Edukasi. Itu adalah sesuatu yang sangat ideal, sangat baik, sangat bagus. Jadi artinya akan ada juga tim drag queen yang tuli yang main kan di hari-hari atau di kesempatan tertentu. Betul. Ya. Iya. Dan saya sudah pernah datang tanggal 15 Juli lalu melihat sendiri bagaimana tarian-tarian Nusantara itu ditarikan oleh tim tuli drag queen di Inklusif Warung, the social impact, the first social impact warung in Canggu. Jadi perasaan kita bagaimana? Bangga. Bangga sekali. Bangga sekali. Bangga?
Good. Jadi saya sebagai ketua peneliti akan menutup bahwa disinilah tempat kita mengayomi semua lapis masyarakat. Ya, Kristo? Ya, Pak Wayan? Kami ada di ruang make up, inklusif warung, the first social impact warung in Canggu. Di ruang make up ini ada 3 orang yang akan menampilkan pentas kabaret sebagai drag queen. Bener ya? Iya betul. Ada boleh tahu nggak sih namanya? Oh ya, saya Angelika, salam kenal semuanya. Angelika, salam Iya. kenal. Halo, aku Hai. Teti, salam kenal. Teti, Iya. nice meeting you. Halo. Halo, nama aku Cecilia. Cecilia, salam kenal. Jadi, kita ini akan melanjutkan sedikit bincang-bincang dengan teman-teman yang akan ngedrag. Jadi drag queen di inklusif warung ini temanya hari ini ada Broadway show. Jadi kita lagu-lagunya semua seputaran Broadway gitu. Broadway show. Iya, kalau hari Rebo kita ada trivia, hari Jumat kita ada tarot reading, dan hari Minggu kita ada Broadway show. Yang ngetarotin siapa ya? Ada namanya Barbara. Iya Barbara. betul, saya pernah ikut ditarotin, asik deh. Jadi dengan adanya inklusif warung yang melibatkan teman drag queen dan teman-teman tuli, kira-kira menyenangkan nggak, bangga nggak kerja di sini? Awalnya kita kaget dan surprise banget karena kan kita pertama kali kerjasama dengan Deaf Community, jadi ternyata enak banget, ternyata mereka bisa kita ajak komunikasi dengan baik, walaupun agak susah di awal kan karena bahasa Sign language-nya beda. Mereka sign language dan Betul. kita belum tahu juga, belum pernah juga kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata menyenangkan dan mereka benar-benar kayak yang konsisten, terus mereka profesional. Profesional. Iya. Jadi memang perusahaan sudah membuat pengayoman yang sebaik-baiknya untuk kelompok tuli dan teman-teman drag queen ya. Iya, Kira-kira betul. begitu ya. Jadi dikasih wadah di sini berekspresi lah, untuk berkarya kayak gitu. Pernah ngalami persekusi nggak? Diskriminasi ya? Iya. Sering banget. Karena emang kan kita kan emang budayanya beda dengan luar ya, Iya. Kak. Jadi kita timur, jadi emang kita di sini masih diskriminasi. Jadi mungkin kalau misalnya di Bali mungkin lebih modern karena kan pariwisata, tourism kan di sini. Jadi mungkin beda dengan daerah yang lain. Tapi tetap aja kalau misalnya selain ketemu dengan orang yang awam gitu, masih kadang-kadang kan diteriakin lah, yang apalah, kayak yang Pernah- belum nerima gitu. Pernah dilempari sesuatu? Sering kalau kita lagi show zaman dulu, iya. Kita pernah dilempar es batu di panggung, sendal juga pernah. Batu. Didorong, nah batu didorong lagi show juga sampai jatuh pernah, sampai juga pengepelan gitu juga pernah kita di panggung. Cuman kan namanya kita entertainment, ya kita show must go on. Jadi kita nggak pernah gubris itu sih. Di awal mungkin kita agak ngerasa yang sakit hati, yang kayak aduh kok kayak gini banget. Tapi lama-lama udah biasa. Nah akhirnya ya nggak jadi masalah buat kita sih. Ada happiness ya, bisa menghibur ya. Iya betul. Dan juga mengedukasi ya. Iya, karena kan kita juga pengen image-nya nggak cuma kayak orang bilang kayak kita ini sampah masyarakat lah. Kita nggak mau seperti itu, kita punya talent juga yang bisa entertain orang-orang, menghibur orang-orang, kayak gitu-gitu sih. Dan mengedukasi bahwa gender vertigo itu adalah cuman momen sementara. Karena kaget aja ngelihat misalnya cross dress, kalau cowok kan suka, kok cross dress? Padahal itu kan tuntutan profesi. Iya betul. Betul kan? Jadi nggak semuanya yang orang pikir begitu. Kita kayak misalnya ini pekerjaan, profesi gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Terima kasih atas semua penjelasannya, sangat sama-sama, menyenangkan. Kakak. Kita pamit dulu ya, nanti kalau di Sukses luar ya, ya. buat semua. Iya, terima Sampai ketemu kasih. lagi. Nanti di luar kalau masih sempat saya Boleh, ambil boleh, ya. boleh. Kita Oke, masih punya waktu makasih. kok, ya. Kami di depan warung inklusif, restoran atau warung yang memberi satu pertama dan social impact. Di samping saya ada Angelika, ada Cecilia, dan Kathy. Hai. Halo. Terima kasih sudah menjadi bagian dari penelitian kami. Saya pada kesempatan ini ingin mengundang ketiga teman-teman drag queen untuk bisa gabung di situs www.dragqueencoalitionbali.com. Nanti saya kirim ya situsnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.
tim peneliti kami terdiri dari 6 seluruhnya, dan kami di Bali sudah meneliti Frankenstein Laboratory Bali serta warung inklusif The Social Impact Restaurant. Tim periset kami sangat ingin mengulas dan ingin menganalisis mengapa budaya Jawa itu menjadi bagian dari Raminten Kabaret Show. Di dalam hal ini, Kanjeng Nindyo akan menjelaskan apa saja yang ditampilkan dalam Raminten Kabaret Show yang dikategorikan dalam budaya Jawa, dan kami analisis itu sebagai cultural diplomasi. Jadi diplomasi budaya yang orang luar akan senang sekali menontonnya, termasuk anak-anak kecil dari Perancis, negara-negara Eropa. Kanjeng, monggo, bagaimana budaya Jawanya, Kanjeng? Jadi di dalam kabaret ini yang dapat disebut budaya Jawa yaitu adanya keroncong. Jadi main jam 7, tapi setengah 7 sudah dimulai dengan keroncong. Setelah itu ada satu nomor yaitu tari Jawa Gaya Yogyakarta. Kemudian langsung kita ke kabaret. Dan di kabaret itu nanti bermacam-macam, tidak hanya di dalam budaya Jawa saja. Dan kabaret itu impersonator, jadi orang yang meniru diva, Ya. banyak drag queen. Bagaimana itu, Kanjeng? Drag queennya punya kelebihan di mana, Kanjeng? Jadi di sini drag queen dapat dikatakan drag queen atau lady boy gitu. Itu bisa menirukan, maksudnya lip song, hanya seperti menyanyikan. Tapi dia tidak menyanyi, hanya bergaya seperti menyanyikan. Kemudian diiringi dengan tari dan sebagainya itu. Mungkin dari Bu Endari, karena saya ingin tutup nanti pembicaraan kita ini dengan adanya inklusif warung di Canggu di Bali. Mungkin Bu Endari ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Menarik sekali Kanjeng Nindyo ya. Mungkin bisa diceritakan apakah ada tema setiap kali pentas untuk kabaret show? Sehingga setiap Jumat, Sabtu itu beda-beda, ada temanya. Tidak dipertunjukkan tiap hari Jumat dan Sabtu, tapi tidak pakai tema-temaan. Cuma tiap Jumat, Sabtu, tiap Jumat, Sabtu. Dan selalu berbeda-beda, tapi tidak ada, ya maksudnya untuk diarahkan menuju ke suatu budaya apa, itu tidak. Jadi nanti itu ada tarian-tarian yang mungkin tari-tari barat gitu. Tari Jawa hanya pada permulaan saja. Satu lagi pertanyaan, Ya. boleh ya? Ya. Mengapa kabaret show ini dipilih oleh Hamzah Batik untuk ditampilkan di sini? Karena saya pikir di Jogja itu membutuhkan hiburan di malam hari. Dan hiburan di malam hari yang lain daripada yang sudah ada, yaitu saya menampilkan kabaret. Karena nanti ada tarian-tarian yang tarian modern dan juga busana pemain, busana penari dan sebagainya itu. Jadi saya tampilkan supaya tidak kemudian hanya budaya saja, Jawa saja sebagai hiburan di Jogja, tapi ada budaya Jawa yang sudah dicampur dengan budaya Barat yang mungkin banyak pengunjung yang akan lebih senang melihat yang berbeda itu. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng. Jadi ini penutup untuk menyampaikan bahwa di Bali ada lagi yang bernama warung inklusif the first social impact restaurant. Di warung inklusif itu yang dilibatkan adalah tim tuli. Mereka menjadi server, menjadi pelayan, dan mereka juga bermain drag queen. Jadi ada sepasang laki-laki dan perempuan yang memang punya kemampuan menari, dan memang itu pun menampilkan tari-tarian Indonesia dari mulai Dayak, Jawa, Bali dimasukkan di dalam
tarian kontemporer itu. Jadi warung inklusif The First Social Impact warung di Canggu adalah bagian dari Villa de Moxa yang akan nantinya kita teliti lebih lanjut dan kita analisis kemana inklusi sosial mereka bergerak. Saya akan tutup, saya bersama Kanjeng Nindyo dan Ibu Sundari. Kami haturkan terima kasih Kanjeng. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Yeah.